Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Bisnis Digital dan Implementasinya. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nurfidah Lutfia, 2. Firda Nurhidayati, 3. Anggir Aji, 4. Khotruna Danadifah, 5. Bagus Garing Dwi Rizky, 6. Nina Farika, dan 7. Laila Bungayevanka. Sebelum membahas mengenai model bisnis digital, kita harus tahu dulu apa itu bisnis digital. Secara sederhana, bisnis digital tidak berbeda jauh dengan bisnis lainnya. Yang membedakan bisnis digital hanyalah media yang digunakannya. Bisnis digital adalah bisnis real yang menggunakan media internet, misalnya sebuah toko fashion yang biasanya memiliki toko fisik yang ada di berbagai mall atau pusat perbelanjaan. Namun dengan adanya media digital ini, maka keberadaan toko fisik ini dapat disertai atau bahkan digantikan oleh toko yang berbasis digital, seperti e-commerce, website, atau sosial media lainnya. Bisnis digital juga dapat digunakan untuk penjualan aplikasi, lisensi, jasa, dan juga sebagainya yang menggunakan internet sebagai medianya. Model bisnis digital. Istilah model bisnis menggambarkan sebuah kerangka atau pemikiran yang mendasari berjalannya sebuah bisnis. Model bisnis akan mencakup tujuan, produk, strategi, dan juga praktek lainnya dalam kehidupan bisnis itu. Setidaknya ada 4 model bisnis digital yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Model bisnis digital. Istilah model bisnis menggambarkan sebuah kerangka atau pemikiran yang mendasari berjalannya sebuah bisnis. Model bisnis akan mencakup tujuan, produk, strategi, dan juga praktek lainnya dalam kehidupan bisnis itu. Setidaknya ada 4 model bisnis digital yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Model business to business atau B2B. Model bisnis digital B2B ini memfokuskan diri pada penyediaan produk barang dan jasa dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Bisnis model ini merupakan bisnis yang paling sering kita temukan dalam supply chain sebuah produk akhir. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi gadget, contohnya laptop ya, sebagai bahan jualannya. Maka bisnis model B2B ini akan menyediakan berbagai bahan baku atau berbagai perangkat material yang bisa digunakan untuk membuat gadget itu atau laptop itu. Maka dari itu, bisnis penyedia material dan bahan baku ini akan berhubungan dan juga melakukan transaksi dengan bisnis lainnya. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan business to business. Aspek penting dalam B2B ini atau business to business adalah adanya hubungan antar bisnis, kemudian nilai uang yang dilibatkan tidaklah kecil, kemudian adanya hubungan bisnis yang kuat dan juga berkelanjutan, kemudian adanya pemberian kredit dari penjual kepada pelanggannya, dan adanya lingkup yang kompleks. Nah, kesimpulan dari model bisnis to bisnis atau B2B ini yaitu potensi pangsa pasar pada B2B di Indonesia melihat tren pertumbuhan global. Kemudian pemahaman masyarakat tentang B2B commerce dan karakteristik dan ragam fitur B2B commerce yang telah beroperasi. Yang kedua yaitu model business to customer atau B2C, di mana model business to customer atau B2C ini yaitu model bisnis yang menggambarkan kegiatan bisnis melayani konsumen dengan barang atau jasa. Model bisnis ini merupakan model bisnis yang lazim dilakukan di pasar digital dan e-commerce. Bahkan, sektor B2C ini adalah model bisnis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Dalam model bisnis ini, sebuah perusahaan akan menjual produk dan jasa mereka kepada konsumen untuk digunakan. Nah, contoh dari model bisnis B2C ini adalah seperti Amazon, Traveloka, Bibli, Lazada, dan berbagai jenis lainnya yang memiliki website dan media sosial sebagai sarana penjualan dan promosinya. Selanjutnya, karakteristik model business to customer atau B2C. Yang pertama yaitu antara organisasi dengan perorangan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini antara perusahaan dan customer di mana menjual
perusahaan menjual barang atau jasa untuk digunakan oleh customer. Yang kedua yaitu nilai uang yang dilibatkan kecil, dan yang ketiga transaksi tidak sering terjadi. Yang keempat relatif sederhana. Yang kelima informasi disebarkan secara umum, misalnya melalui media sosial disebarkan secara umum. Yang keenam pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Baik, selanjutnya ada model customer to consumer, atau biasa kita kenal dengan model C2C. Nah, model bisnis digital customer to customer ini merupakan model bisnis di mana konsumen itu bisa menjual produk secara langsung kepada konsumen yang lain. Konsumen biasanya akan mengunjungi marketplace selaku pihak ketiga untuk menawarkan barang dagangannya kepada konsumen lainnya. Nah, contoh nyata penerapan dari customer to customer ini dapat kita nikmati melalui berbagai macam platform seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, dan OLX yang merupakan berbagai macam bentuk bisnis C2C yang ada di Indonesia. Kemudian apabila kita berbicara mengenai model dari bisnis digital, ini tidak lepas dari apa yang namanya kelebihan serta kekurangannya. Ibarat katanya ini seperti dua sisi mata uang yang berbeda di dalam satu kesatuan ya. Jadi kita akan kupas secara mendalam apa saja kelebihan serta kekurangan yang ada pada model C2C atau customer to customer. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama ini lebih praktis dalam penerapannya. Pada prakteknya secara langsung, bisnis digital ini terkhusus dalam model C2C ini memang lebih praktis, lebih mudah untuk penerapannya, di mana si penjual ini diberikan kemudahan untuk mempromosikan ataupun menjual produknya kepada konsumen lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini dapat menghemat anggaran. Dengan adanya bisnis C2C atau customer to customer, si penjual ini tidak dibebankan ataupun tidak diharuskan untuk membuat toko secara offline. Nah, si penjual ini hanya berperan aktif untuk mengupload atau mengunggah barang yang dia ingin jual ini di marketplace ataupun melalui pihak ketiga, sehingga ini menghemat anggaran yang digunakan oleh penjual itu sendiri. Kemudian kelebihan yang ketiga, ini membantu perorangan atau individu ataupun kelompok kecil ini untuk berjualan secara cepat kepada masyarakat yang luas. Nah, tadi kelebihan yang pertama ini kan dikatakan praktis, mudah untuk diterapkan. Otomatis dengan adanya kepraktisan dan kemudahan, ini menjadi peluang ataupun opportunities untuk menjual produk dengan cepat dan tepat kepada masyarakat ataupun konsumen yang lain. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, ini calon pembeli dapat membandingkan harga dan kualitas dari barang atau jasa yang ingin ia beli. Jelas, pada marketplace dengan model C2C ini, pembeli ini dapat membandingkan ataupun mengcompare antara harga dengan kualitas barang yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir, ini kelebihan selanjutnya adalah penjual dapat memperluas jaringan atau pasar. Nah, dengan adanya bisnis online ataupun melalui model C2C ini, penjual ini dapat bergabung dengan berbagai macam komunitas untuk mempermudah ataupun mempercepat promosi dari barang yang ingin mereka jual. Kemudian yang selanjutnya itu ada kekurangan. Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki di dalam model C2C ini. Nah, kekurangan yang pertama ini banyaknya persaingan antara penjual dan penjual yang lain untuk menjual barang-barang dengan kategori tertentu. Nah, ini sangat dirasakan apabila kita sebagai penjual yang baru pertama kali masuk ke dalam dunia bisnis digital ini akan menjadi persaingan yang lumayan sulit karena banyak sekali penjual-penjual yang lain yang sudah berjualan terlebih dahulu. Ini yang memungkinkan banyaknya persaingan untuk menjual barang sehingga ada kesulitan untuk menjual ataupun mempromosikan barang tersebut. Kemudian untuk kekurangan yang kedua ini kualitas produk yang masih perlu dipertanyakan. Artinya dalam bisnis digital dengan model C2C ini, pembeli dan penjual ini hanya bertemu secara
langsung melalui aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Artinya, ini mereka tidak bisa bertemu secara langsung, walaupun sebenarnya bisa-bisa saja, namun kebanyakan ini mereka hanya saling bertukar informasi melalui aplikasi yang diberikan oleh pihak ketiga, di mana produk yang diperjualbelikan ini hanya sebatas foto ataupun video yang diunggah, kemudian untuk diperjualbelikan. Nah, ini kualitas produknya ini masih perlu untuk dipertanyakan lagi. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga, ini masih ada metode pembayaran yang tidak jelas. Memang ada beberapa marketplace online yang sudah menerapkan metode pembayaran yang lumayan jelas ya. Tetapi di sisi lain ini ada beberapa juga yang menerapkan metode pembayaran yang sedikit tidak jelas dan malah ini membingungkan untuk diterapkan. Sehingga nanti endingnya bisa terjadi adanya tindak kecurangan ataupun penipuan. Nah, ini juga berkaitan dengan kekurangan dari metode restitusi yang terakhir, yaitu maraknya ataupun berkembangnya praktek kriminalitas di mana pihak penjual ataupun pembeli ini harus selalu berhati-hati dalam bertransaksi secara online. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama membedah apa saja karakteristik ataupun ciri yang mendasari adanya model customer to customer ini. Sebenarnya ada tiga karakteristik ataupun ciri utama pada model C2C ini. Yang pertama, yang namanya C2C, artinya customer to customer, konsumen ke konsumen ya. Ini bersifat khusus karena transaksinya ini dilakukan hanya antar konsumen saja. Kemudian, untuk karakteristik yang kedua, ini konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Nah, tadi sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya di dalam kelebihan. Ini konsumen bisa membentuk semacam komunitas untuk bisa mempermudah ataupun mempromosikan produk yang ingin mereka jual. Kemudian karakteristik yang ketiga, ini yang namanya bisnis digital ya. Yang namanya bisnis digital ini perlu adanya dukungan internet yang mumpuni. Nah, internet ini dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanan, sehingga mempermudah jalannya transaksi pada bisnis digital. Model Customer to Business atau C2B. Model bisnis digital Customer to Business merupakan kebalikan dari model bisnis to customer atau B2C. Dalam model bisnis ini, konsumen akan menawarkan produk kepada sebuah bisnis untuk mendapatkan royalti. Contoh platform dari C2B yakni instockphoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Karakteristik customer to business atau C2B. Yang pertama, e-commerce antara individu dan perusahaan secara langsung. Yang kedua, dengan semakin banyaknya individu yang menawarkan produk dan jasa melalui internet, maka pasar C2B semakin potensial. Yang ketiga, perusahaan mendapatkan akses yang luas pada produk dan jasa yang ditawarkan oleh individu. Peluang bisnis digital. Dengan mulai masifnya transaksi online dan praktik bisnis yang tidak lagi mengandalkan kehadiran fisik, maka peluang yang ditimbulkannya juga mulai meluas. Beberapa bisnis digital yang memiliki banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan, misalnya yang pertama ada bisnis dropshipping. Maraknya e-commerce dan bisnis yang memberikan kesempatan kepada individu untuk menjadi agen atau penjual, maka bisnis dropshipping mulai diminati. Secara sederhana, bisnis dropship memiliki bagian sama dengan bisnis afiliasi, yaitu produsen, penjual, dan konsumen. Namun, yang membedakannya adalah kita menjualkan barang produsen kepada konsumen dengan harga yang kita tetapkan sendiri, sehingga kita berbagi keuntungan dengan produsen tersebut. Keuntungan utama dari bisnis dropship adalah kita tidak memerlukan modal sama sekali. Kemudian kita juga tidak perlu memikirkan penyimpanan barang, karena kita hanya bertindak sebagai orang tengah atau middleman antara konsumen dan produsen. Yang perlu kita pelajari dari bisnis dropship adalah kemampuan berpromosi dalam berbagai kanal, seperti media sosial, website, dan marketplace. Yang kedua ada bisnis affiliate marketing.
Afiliasi adalah kegiatan memasarkan produk atau jasa orang lain dengan imbalan berupa komisi. Secara singkat, bisnis afiliasi terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah seorang pemilik atau produsen barang dan jasa. Kedua adalah seorang affiliate yang bertugas untuk memasarkan barang dan jasa secara digital. Dan ketiga adalah konsumen yang membeli barang dan jasa yang kita promosikan secara digital. Banyak sekali bisnis afiliasi yang bisa kita tekuni seperti Amazon Affiliate yang memiliki pasar internasional. Seorang pebisnis afiliasi bahkan mampu menghasilkan uang hingga ratusan juta bergantung pada kemampuan kita dalam memasarkan barang dan jasa secara digital. Oleh karena itu, kemampuan utama seorang pebisnis afiliasi adalah kemampuan digital marketing yang dapat diandalkan. Yang ketiga ada private label and white label. Private label and white label mungkin adalah dua istilah yang paling sering disalahgunakan dan membingungkan dalam dunia e-commerce. Keduanya mengacu pada produk-produk yang di-rebranding oleh retailer, namun ada perbedaan tipis di antara keduanya. Dengan white label, produk generik dibuat oleh pabrik diperuntukkan bagi banyak retailer. Misalnya, produsen white label akan menjual pakaian generik ke 10 pengecer berbeda. Setiap pengecer dapat memberi branding produk sesuai dengan keinginan mereka. Dengan model bisnis white label, setiap retailer menjual pakaian yang sama dan tanpa modifikasi. Yang keempat, ada bisnis digital freelancer. Jika kita memiliki kemampuan di bidang desain, programmer, search engine optimization, penulis, penerjemah, dan lain sebagainya, dapat mencoba bisnis digital freelance. Banyak platform yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan jasa seperti media sosial, website, dan bahkan situs khusus yang dibuat untuk keperluan ini. Salah satunya yang bisa kita coba adalah Freelancer. Dengan mendaftar pada situs ini, yang sepenuhnya gratis, kita dapat menjejalkan kemampuan sebagai freelancer dan mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat diandalkan. Contoh kasus yang pertama, kemudahan yang ditawarkan oleh situs belanja online, khususnya Shopee, tidak terlepas dari berbagai kemungkinan terjadinya berbagai risiko. Layanannya yang terbuka untuk umum yang ditawarkan oleh Shopee ini ternyata dimanfaatkan oleh segelintir oknum atau pihak yang melakukan tindak kejahatan. Dari berbagai jenis kejahatan yang ada dalam internet, kejahatan yang sering terjadi melalui Shopee adalah penipuan dengan modus menjual barang fiktif. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua, yaitu tingkat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mengharuskan cara cepat dengan bantuan teknologi. Hampir dari semua aktivitas melibatkan perangkat teknologi, termasuk untuk keperluan traveling. Nah, kehadiran e-commerce tiket online juga membawa perencanaan perjalanan, wisata, dan hiburan menjadi lebih terintegrasi dalam sebuah layanan pemesanan tiket. Nah, saat ini masyarakat tidak perlu khawatir karena banyak bermunculan tren bisnis e-commerce dengan mempersembahkan situs dan bahkan aplikasi berbasis mobile untuk smartphone yang dapat diakses di mana saja untuk memesan tiket pesawat atau travel kapanpun dan dimanapun. Nah, salah satu permasalahan yang terjadi adalah susahnya merefund tiket yang sudah dipesan. Nah, belakangan ini di media sosial, para pengguna jasa tiket online di Indonesia mengeluhkan proses refund atau pengembalian dana tiket pesawat maupun hotel yang telah mereka batalkan. Warganet mengeluhkan proses refund yang dianggap lama dan uang yang sudah mereka bayarkan tidak kunjung cair dan masuk ke rekening mereka. Nah, berdasarkan keluhan yang dikeluhkan oleh customer, pihak tiket mengakui adanya volume permintaan bantuan yang sangat tinggi, tidak hanya dari satu orang pihak, tetapi juga dari pihak mitra mereka. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan situasi normal. Untuk mengatasi situasi ini, pihak tiket online
telah melakukan berbagai upaya, yaitu seperti menggerakkan hampir separuh karyawannya untuk membantu tim customer care dan juga harus melakukan follow up intensif kepada para mitra. Nah, jadi kedepannya diharapkan pihak tiket online mampu mengoptimalkan sistemnya agar tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen sendiri.